gestaffeld achter elkaar. En ja, hij valt goed. En ik kop hem binnen. Breaking news, penyerang ganas bertinggi 193 cm ditemukan di Belanda. Shin Tae-yong langsung bergerak, penyerang ganas bertinggi badan 193 cm ditemukan di Belanda. Apakah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung bergerak meminta PSSI untuk menaturalisasi penyerang keturunan yang satu ini? Pemain yang dimaksud bernama Tim Watering. Pesepak bola yang dikenal tajam ini memperkuat klub Liga 3 Belanda, De Travers. Tim Watering tercatat tampil dalam 16 pertandingan Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 bareng De Travers musim ini. Dari 16 laga itu, Tim Watering mengemas 7 gol dan 1 assist. Berkat bantuan gol-gol dari Tim Watering, De Travers duduk di posisi 2 klasemen Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 dengan 45 angka. Mereka terpaut 8 angka dari Spakenburg di puncak klasemen. Watering dan kedua orang tuanya lahir di Belanda. Memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Semarang, Jawa Tengah, tulis akun Football Indonesia A. Setelah profilnya dibahas akun di atas, Tim Watering pun memberikan respons. Melalui akun Instagramnya, dan_stnt, ia memberikan emoji 2 tangan bersentuh, indikasi memberikan ucapan terima kasih. Apakah ini pertanda Tim Watering sejatinya tertarik memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Satu hal yang pasti, melihat statistik yang ada sekarang, hanya masalah waktu bagi Tim Watering untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Meski mentas di Liga 3 Belanda, Tim Watering diprediksi memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang penyerang klub Liga 2 Belanda top OSS, Delano Ladan. Sekadar diketahui, Delano Ladan ngebet meminta dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang istimewa, Delano Ladan tak kunjung direspons kubu PSSI. Musim ini bersama top OSS, Delano Ladan baru mengemas 1 gol dari 19 pertandingan di Liga 2 Belanda. Bocoran Erick Thohir soal naturalisasi pemain timnas Indonesia, ada 1 penyerang dan 1 gelandang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru, ada proses naturalisasi Justin Hubner yang memasuki fase akhir. Pemain keturunan Belanda itu disebut tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Padahal, proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sempat mandek. Selain Justin Hubner, PSSI menurut Erick Thohir juga tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain yakni Jay Itzes dan Nathan Choeaon. Kami proses naturalisasi Hubner, Itzes dan Nathan, ujar Erick di sela acara konser Pesta Bola Dunia 2023 Indonesia Sukses di Studio 5 Indosiar, Sabtu, 5 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan beberapa nama lain menjadi bukti nyata. Namun, Erick Thohir menyebut akan ada 1 striker dan 1 gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan. 1 penyerang dan 1 pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, tandasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan lancar. Sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, tandas Erick. Timnas Indonesia tergabung di grup D Asia 2023. Di sana ada juga Irak, Vietnam, dan Jepang yang akan bersaing dengan tim Merah Putih.
Pemain keturunan Nathan Choyaon dijadwalkan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, secepatnya, agar bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Endri Irawan mengatakan pihaknya sedang mengurus jadwal terbaru Nathan menjalani sumpah WNI. Sebelumnya, Nathan dijadwalkan menjalani sumpah WNI bersama Jai Itzes di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember. Namun, bek 22 tahun itu berhalangan hadir karena tidak mendapat izin dari klubnya, Swansea City. Tapi sinyal baik, saat Nathan berpindah klubnya Tom Haye, Klunwa mengizinkannya. Endri berharap Nathan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Nathan mungkin ambil sumpah WNI, mudah-mudahan bisa secepatnya karena belum diizinkan klubnya. Diusahakan Januari, secepatnya. Lagi diatur pihak sekretariat PSSI, ujar Endri. Nathan Choyaon merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda. Lahir Rotterdam, Belanda, 22 Desember 2001, Nathan memiliki darah Indonesia dari kakek sang ibu yang berasal dari Sumatera. Nathan juga dipastikan bukan pemain keturunan terakhir yang akan dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, PSSI saat ini sedang mengurus naturalisasi gelandang SC Heerenveen, Tom Haye. Haye sudah berada di Indonesia sejak Kamis sore dan sedang mengurus berkas-berkas menjadi WNI. Haye dijadwalkan menjalani wawancara di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan Kedutaan Besar Belanda. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Tom Haye jalani proses naturalisasi. Setelah proses naturalisasi Jai Noah Itzes rampung, kini PSSI sedang merampungkan proses Tom Jan Marinus Haye untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tom bahkan sudah mendarat di Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Tom Haye akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan Kedutaan Besar negara asalnya. Tom Haye lahir 9 Februari 1995 adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Eredivisie Heerenveen. Jika berjalan mulus, Tom Haye bisa cepat memperoleh status WNI dan diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia. Tapi, DPR reses hingga Maret, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen terancam batal bela timnas Indonesia saat lawan Vietnam. Hal itu diakui langsung oleh salah satu anggota Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Arya membeberkan bahwa proses naturalisasi Ragnar dan Tom sejatinya sudah selesai di pemerintahan. Namun, mereka menghadapi masalah ketika berkas tersebut masuk ke DPR RI. Menurut penuturan Arya, saat ini Komisi X DPR RI tengah memasuki masa reses atau beristirahat. Masa reses itu sudah dimulai pertanggal 7 Februari hingga Maret mendatang. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah, ucap Arya Sinulinga, dikutip Superbowl ID dari Antara News. Exco PSSI sindir Hassani Abdul Ghani soal pemain Crystal Palace Jairo Riedewald. Arya Sinulinga menyebut Hassani Abdul Ghani tak paham soal pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Menurut Arya Sinulinga, ada baiknya Hassani Abdul Ghani fokus sebagai anggota Komite Disiplin, Komdis, yang merupakan pekerjaan utamanya di PSSI. Hassani Abdul Ghani mengeluarkan unggahan di akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani. Dalam unggahannya, Hassani Abdul Ghani mengaku dihubungi saudara dari nenek Jairo Riedewald yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora.
Tapi, selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname. Namun, minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, kata Hassani Abdul Ghani di akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani. Bang Hassani itu enggak paham mengenai Jairo. Lebih baik beliau fokus ke urusan Komdis saja, masih banyak yang harus beliau tangani, tulis Arya Sinulinga di unggahan terbarunya di Instagram, Arya M. Sinulinga. Termasuk urusan Jairo Riedewald, PSSI bekerja dalam senyap. Supaya jangan supporter dikasih harapan-harapan dan seakan-seakan hanya urusan karena punya darah Indonesia. Biarkan kami bekerja seperti selama ini, di mana dalam waktu 1 tahun sudah memproses 9 pemain naturalisasi. Sepertinya belum pernah terjadi sebanyak dan secepat ini, lanjut Arya. Satu harapan pencinta sepak bola tanah air, adalah PSSI bisa terus meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Mulai dari perbaikan kompetisi, peningkatan kualitas wasit, pembinaan sepak bola usia dini yang berujung kepada performa brilian timnas Indonesia. Erick Thohir sudah kantongi striker calon naturalisasi, salah satunya dikabarkan Ula Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah mengantongi calon pemain naturalisasi berposisi striker. Bukan main-main, pemain ini masuk dalam kategori grade A. Namun demikian, dia belum membeberkan identitas calon penggawa baru timnas Indonesia itu. Rumor yang berkembang, salah satunya adalah Ula Romeni. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan, mengaku sudah berkomunikasi dengan Erick Thohir, beberapa nama yang digadang-gadang PSSI. Striker itu sudah ada. Tapi harus dibicarakan dulu. Dari pembicaraan yang telah dilakukan, striker itu senang, sudah membuka diri ingin memperkuat Indonesia. Main di grade A, tapi belum bisa disebutkan siapa striker tersebut, menjadi rahasia Pak Erick Thohir, sudah disebut. Erick Thohir sudah lewat Zoom atau apa di sana, ngobrol santai dengan pemain tersebut. Ngobrol ini sudah ada kesepahaman, sehati, sepikir. Mudah-mudahan ini cocok. Baru langkah berikutnya diambil, mengundang pemain tersebut ke Jakarta, ujarnya. Kalau dia sudah datang dan bertemu, sudah salaman. Biasa, sudah pasti. Kalau sudah bertemu ketua, ini sudah aman, katanya. Dia datang langsung mengurus dokumen dan administrasi seperti Tom Haye, J. Idzes Ragnar. Kemudian melakukan itu medical check-up, wawancara, datang berkunjung ke kedutaan besar. Nantinya akan terjadi dengan sang striker ini, saya sudah ada komit dengan Pak Ketua. Kalau sudah umbar janji, dia tidak mau janji-janji saja, katanya. Naturalisasi terus menjadi bahan perbincangan di sepak bola Indonesia. Belakangan memang makin banyak pemain yang disasar untuk program itu. Namun, belakangan program itu hanya menyasar pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia.